Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kitab yang dimana kitab ini dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yang dimana beliau mengarang kitab yang berjudul Mukasyafatul Qulub. Di dalam kitab tersebut ada sebuah kisah seorang ahli ibadah yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana daripada cerita lengkapnya, ikuti daripada video saya kali ini. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang hidup di mana seseorang lelaki tersebut merupakan orang yang sangat ahli ibadah, orang yang sangat menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau merupakan seseorang yang tidak pernah absen, tidak pernah ketinggalan untuk menunaikan solat malamnya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam solat tahajudnya. Beliau bernama Abu bin Hisham. Abu bin Hisham pada suatu malam ketika seperti biasa ingin mengambil air wudhu untuk mendirikan solat sunnah atau bermunajat pada malam harinya, menunaikan solat tahajudnya dan solat-solat sunnah yang lainnya. Suatu malam ketika itu Abu bin Hisham ingin keluar daripada kamarnya menuju daripada sumur yang ada di dalam yang ada di dekat rumahnya. Maka ketika itu di dekat sumur, beliau Abu bin Hisham ini menemukan sesosok makhluk yang tidak biasa. Kemudian Abu bin Hisham bertanya kepada makhluk tersebut, "Wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, siapakah engkau gerangan?" Maka sosok makhluk itu berkata kepada Abu bin Hisham, "Wahai Abu bin Hisham, aku sesungguhnya adalah seorang malaikatnya Allah Subhanahu wa taala." Kemudian dengan rasa penasaran dan bangga, Abu bin Hisham mengatakan, "Lantas kenapa engkau datang ke sini?" Maka malaikat tersebut menjawab daripada pertanyaannya Abu bin Hisham seraya mengatakan, "Wahai Abu bin Hisham, sesungguhnya aku bertugas dan diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari daripada orang-orang yang menjadi pencintanya Allah Subhanahu wa taala." Kemudian daripada itu dengan rasa penasaran dan bangga juga, kemudian beliau Abu bin Hisham ini melihat daripada sosok makhluk yang merupakan malaikat tersebut. Dia membawa sebuah buku yang sangat tebal. Kemudian lantas Abu bin Hisham bertanya tentang, "Wahai malaikat, buku apa lantas yang engkau bawa itu?" Maka malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk mencari orang-orang yang menjadi pencintanya Allah Subhanahu wa taala itu pun menjawab, "Wahai Abu bin Hisham, ini merupakan buku-buku katalog-katalog nama yang dimana nama-nama ini merupakan nama-nama yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, merupakan nama-nama yang di dalamnya merupakan hamba-hamba yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga cinta kepada para hamba-hamba ini." Maka Abu bin Hisham pun dengan rasa penasaran mengatakan, "Wahai malaikat, apakah di dalam buku tersebut terdapat juga namaku? Karena aku merupakan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala." Maka malaikat ini kemudian mulai membuka buku tersebut halaman demi halaman untuk mencari nama yang daripada Abu bin Hisham. Maka setelah beberapa lama dicari oleh malaikat tersebut, apakah nama daripada Abu bin Hisham ini ada di dalam buku yang dibawa oleh malaikat tersebut? Maka malaikat tersebut berkesimpulan ketika setelah mencarinya, malaikat tersebut mengatakan, "Wahai Abu bin Hisham, sesungguhnya namamu tidak terdapat dalam katalog pencinta Allah Subhanahu wa taala ini." Maka dengan rasa kaget serta heran, kemudian Abu bin Hisham mengatakan, "Wahai malaikat, carilah kembali namaku, wahai malaikat, karena mungkin namaku terlewatkan. Masa aku seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat menjunjung tinggi hak-haknya Allah, yang sangat ingin dan betah beribadah kepada Allah, bahkan waktu malamku aku pergunakan untuk bermunajat kepada Allah. Masa namaku tidak terdaftar di dalam orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala?" Maka lantas malaikat ini dengan tegas mengatakan, "Wahai Abu bin Hisham, memang namamu tidak terdapat di dalam buku ini. Memang aku mengetahui engkau setiap malam
bangun dia dari tidurmu, mengambil air wudu, air yang sangat dingin, engkau paksakan melawan hawa nafsumu, engkau paksakan daripada rasa ngantukmu untuk demi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tahu itu, kata malaikat, tetapi Allah Subhanahu wa taala melarangku untuk menulis namamu di dalam buku ini. Maka dengan sontak terheran-heran dan bergetarlah tubuh daripada Abu bin Hisham ini, seraya tersungkur jatuh, seraya menangis jadi-jadinya, seraya mengatakan, lantas wahai malaikat Allah Subhanahu wa taala, apa penyebabnya Allah Subhanahu wa taala mengacuhkanku? Lantas apa penyebabnya Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menulis namaku di dalam katalog yang orang-orang yang menjadi pencintanya Allah Subhanahu wa taala? Maka malaikat Allah Subhanahu wa taala tersebut mengatakan, wahai Abu bin Hisham, memang engkau setiap malam menunaikan kewajibanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan senantiasa engkau pergunakan waktu malammu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tahukah engkau wahai Abu bin Hisham, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menulis namamu di dalam catatan orang-orang yang sangat mencintai Allah dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai para hamba-hamba ini? Maka malaikat tersebut mengatakan, di samping kiri kananmu tersebut ada seseorang yang sangat lapar, engkau tidak pernah memberikan mereka makan. Di kiri kananmu tetanggamu itu ada orang yang sakit, engkau tidak pernah menjenguknya. Engkau terlampau sibuk dengan urusan dirimu sendiri. Engkau memang, kata malaikat terus melanjutkan jawabannya, engkau memang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang luar biasa. Tetapi ibadah-ibadahmu tersebut engkau ceritakan kemana-mana, engkau pamerkan ibadahmu kemana-mana. Itu yang membuat Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepadamu. Karena pada hakikatnya ibadah tersebut tidak untuk dipamerkan, tapi untuk dinikmati. Maka ketika Abu bin Hisham mendengar daripada sindiran keras malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dia sangat hanya memperdulikan dirinya sendiri, tidak memperdulikan tetangganya, bahkan tidak memperdulikan alam sekitarnya. Maka daripada itu Abu bin Hisham menangis sejadi-jadinya dan tersadar bahwasanya memang kesimpulan daripada cerita ini, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya berkaitan tentang hablum minallah, bagaimana hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ibadah juga di sisi Allah Subhanahu wa taala terkait lebih luasnya dengan bagaimana hablum minan nas, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia kita, bagaimana hubungan kita dengan para ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain, dan bagaimana juga hubungan kita hablum minal alam, bagaimana hubungan kita dengan alam-alam semesta ini. Bagaimana dikatakan di dalam kesimpulan daripada cerita ini, ibadah tersebut bukan hanya kita ruku sujud di dalam solat kita, tapi lebih daripada itu, ketika kita menemukan teman kita membutuhkan bantuan, kita tolong, itu termasuk ibadah. Ketika kita menemukan teman kita kelaparan, kita memberikan dia makan, itu juga termasuk ibadah. Ketika teman kita mempunyai hajat, kemudian kita bantu hajatnya, itu juga termasuk ibadah. Ketika kita menjaga alam semesta, lingkungan kita, rumah kita, sekolah kita, dan masyarakat kita, itu juga termasuk daripada ibadah. Semoga kisah inspiratif ini membuka wawasan kita kepada bagaimana kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, tidak hanya dengan memikirkan diri kita, tapi kita juga memikirkan sesama manusia, bagaimana hablum minan nas wa hablum minal alam. Semoga kisah inspiratif ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.